Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Muhammad Marwan sebagai moderator. Kita depan saya. Perkenalkan, nama saya Asmi Mulia dari kelompok 3 sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Dina Dimulani dari kelompok 3 sebagai pemateri. Tiga. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep ekonomi. Dalam penyampaian materi, saya akan serahkan kepada materi. Silakan kepada materi wanita. Baik, sebelum menjelaskan materi pertama konsep ekonomi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi dan apa itu seorang ekonom. Ekonomi adalah studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Ilmu ekonomi juga sering disebut ilmu memilih. Seseorang yang sudah paham dengan ilmu ekonomi akan bisa berpikir sebagai seorang ekonom. Seorang ekonom akan memandang sumber daya sebagai sesuatu yang terbatas atau sumber daya terbatas. Contohnya adalah uang, minyak bumi, gas, dan batu bara yang bakalan habis kalau digunakan terus-menerus. Seorang ekonom akan bertindak dan berpikir rasional dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Berpikir rasional dan bertindak di sini adalah seseorang mampu memilih dan menyusun kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan harus dipenuhi dari yang high priority sampai low priority. Susunan ini biasa disebut dengan istilah skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas adalah daftar kebutuhan manusia dari yang lebih penting, lumayan penting, dan tidak begitu penting. Oke, kita lanjut ke materi pertama dalam konsep ekonomi, yaitu kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Dalam ekonomi, kelangkaan merupakan salah satu permasalahan ekonomi di mana alat pemuas kebutuhan tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Sedangkan manusia membutuhkan berbagai jenis barang dan jasa guna menjaga kelangsungan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan makhluk hidup itulah yang disebut dengan kebutuhan. Tetapi kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas karena manusia tidak pernah puas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah barang dan jasa yang diperlukan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yakni kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan menurut subjeknya, dan kebutuhan menurut sumbernya. Baik, selanjutnya materi kedua, yaitu alat pemuas kebutuhan. Bentuk alat pemuas kebutuhan ada 2 macam, yaitu barang dan jasa. Barang yang sering digunakan manusia sehari-hari memiliki ciri-ciri yakni berwujud, mempunyai nilai, dan manfaatnya dapat berkurang bahkan habis. Sementara jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang berupa pelayanan, misalnya naik angkutan umum, memotong rambut di sablon, dan lain-lain. Ciri-ciri dari jasa ialah tidak berwujud, tidak dapat diraba, dapat dirasakan, dan bila digunakan tidak akan habis manfaatnya. Secara umum, alat pemuas kebutuhan dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu pertama, menurut cara memperolehnya atau kelangkaannya. Ada barang bebas dan ada barang ekonomi. Barang bebas, barang yang mendapatkannya tidak membutuhkan pengorbanan, contohnya air dari pegunungan. Dan barang ekonomi, barang yang mendapatkannya membutuhkan pengorbanan, misalnya air minum dalam kemasan. Yang kedua, menurut kegunaannya. Ada barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, contohnya terigu sebagai bahan dasar pembuatan kue. Dan barang konsumsi, barang yang digunakan secara langsung oleh manusia, contohnya membeli bakso untuk makan siang. Yang ketiga, menurut hubungan dengan barang lain. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi, barang yang berfungsi sebagai pengganti barang lain, contohnya konsumsi teh apabila di rumah sedang tidak ada kopi. Barang komplementer, barang yang berfungsi sebagai pelengkap barang lain, contohnya kopi dan gula.
Dan yang keempat, menurut kedudukannya, ada barang dasar, barang setengah jadi, dan barang penolong. Barang jadi adalah barang yang belum mengalami proses produksi, contohnya minyak mentah. Barang setengah jadi, barang hasil dari pengolahan barang sebelumnya, contohnya adalah getah karet. Barang jadi, barang hasil produksi yang siap dikonsumsi, contohnya adalah sepatu. Barang penolong adalah pelengkap dari suatu proses produksi, contohnya adalah garam. Dan yang terakhir, menurut hubungannya dengan perubahan pendapatan konsumen, ada barang superior dan barang interior. Barang superior di mana saat pendapatan naik, maka konsumen akan membeli barang tersebut, contohnya adalah emas. Barang interior adalah barang di mana saat pendapatan naik, maka konsumsi akan barang tersebut akan kurang. Misalnya pada saat orang miskin, ia tidak akan mengonsumsi gaplek lagi karena tidak sudah mampu membeli beras. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai barang atau manfaat dari suatu tindakan lain. Biaya peluang terjadi ketika seseorang dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan dan harus memilih salah satu di antaranya. Alternatif yang tidak dipilih adalah yang menjadi biaya peluang. Biaya peluang dikatakan sebagai biaya implisit karena bukan sebagai biaya yang benar-benar dikeluarkan atau biaya eksplisit. Biaya implisit adalah biaya yang tidak sungguh-sungguh dibayarkan tapi muncul, sedangkan biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dibayarkan. Dalam biaya peluang terdapat konsep laba. Konsep laba terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi dan ekonomi. Secara garis besar, laba akuntansi adalah menselisihkan pendapatan dengan biaya eksplisit, dan biaya implisit adalah pendapatan dikurangi jumlah dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Ekonomi. Masalah ekonomi menurut aliran modern terdiri dari what, how, and for whom. Barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Untuk mengatasi keterbatasan manusia harus jeli dalam membuat prioritas barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Bagaimana cara memproduksi? Perseimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau pada kami harus melalui perhitungan yang detail agar di kemudian hari tidak ditemukan banyak kelemahan seperti ketidakefektifan atau pemborosan. Untuk siapa barang diproduksi, hal ini sama dengan masalah ekonomi distribusi menurut aliran ekonomi klasik karena menyangkut pasar dibidik apakah berdasarkan penghasilan daerah atau dari sisi usia. Sistem ekonomi adalah gabungan dari berbagai unsur dan dari cara ekonomi yang disatukan untuk mewujudkan tujuan ekonomi suatu organisasi atau negara. Beberapa ahli menyatakan bahwa jawaban dari tiga masalah pokok ekonomi modern diatur dalam sistem ekonomi yang dianut oleh negara. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena kemampuan dan kekayaan negara tidaklah sama. Demikian juga dengan falsafah negara yang berbeda. Berikut ini sistem ekonomi dikenal dari beberapa dunia, yaitu sistem ekonomi yang dikenal ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Prinsip ekonomi adalah usaha manusia dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu, atau usaha manusia dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan ekonomi. Dapat juga diartikan sebagai pedoman manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi selalu berkaitan dengan efisiensi yang menunjukkan perbandingan seoptimal mungkin antara menggunakan prinsip ekonomi. Seorang ibu rumah tangga lebih memilih untuk membeli beras di pasar tradisional daripada di supermarket karena hanya beras di pasar tradisional lebih murah daripada supermarket. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi, misalnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ayah sebagai kepala keluarga selalu berusaha bekerja untuk mencari nafkah, jadi mencukupi kebutuhan merupakan motif ekonomi. Sedangkan berusaha mencari nafkah merupakan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat bersifat intrinsik, keinginan untuk melakukan tindakan. Motif ekonomi terdiri dari mencari laba, memperoleh kekuasaan, memperoleh penghargaan, dan motif sosial. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh pahala, kedamaian, dan kesejahteraan dunia akhirat. Hakikat ekonomi syariah merupakan penerapan syariah dalam aktivitas ekonomi yang digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan kegiatan ekonomi di masyarakat. Misalnya,
perilaku konsumsi masyarakat yang dinaungi oleh ajaran Islam. Kebijakan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang digabungkan dengan pelanggaran riba dan lain-lain. Adapun tujuan, prinsip, dan aktivitas ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah diantaranya A. Menerapkan syariah Islam dalam sistem ekonomi suatu negara. B. Membebaskan masyarakat dari belenggu Barat yang menganut sistem ekonomi liberal dan Timur yang menganut sistem ekonomi sosialis. C. Menghidupkan nilai-nilai Islami di dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menjauhkan umat dari paham materialisme dan hedonisme. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah diantaranya A. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia. B. Jaminan setiap individu dalam masyarakat diberikan dalam batas yang berkecukupan. C. Keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat. D. Hidup hemat, tidak bermewah-mewahan, dan tidak mubazir. Adapun aktivitas ekonomi syariah yaitu A. Investasi muzabaroh atau musyarakah. B. Jual beli murabahah, izaroh, istihna, dan salam. C. Sosial, contohnya mudabaroh, izarah, istihna, dan salam. D. Regulasi, contohnya zakat, warisan karja, dan jizyah. 3. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kalau tidak berdiskusi seperti kamu dan dia, silakan dapat dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.